visi-visi gitu wahana. Ya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Yang menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada di Zoom, yang berada di rumah-rumah. Saya percaya semua dalam keadaan baik. Amin. Puji Tuhan. Di tengah kondisi yang sulit ataupun kita mengalami yang keadaan yang sulit, saya percaya ini bulan di mana Tuhan Yesus lahir dan kasih-Nya mengalir bagi setiap kita. Amin. Ini adalah kita memasuki, akan mengakhiri tahun ini. Saya percaya di bulan ini, di mana Tuhan lahir bagi setiap kita, kasih-Nya terus mengalir buat kita. Amin. Oleh karenanya kita tetap merayakan Natal satu dengan yang lain. Nanti kita boleh saling ucapkan berkat, saling ucapkan selamat bahwa kita memasuki tahun baru dengan kasih Tuhan yang baru. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Hanya bagi Dialah pujian dan hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus kita. Katakan haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita mengangkat tangan kita bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, selamanya, selama-lamanya, 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 oh, bagi Dia segala hormat, puji, dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kau ajaib. Amin. Kau perkasa bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami boleh dapat merayakan Natal. Kami masih mengalami kasih Tuhan di bulan ini. Sebelum kami mengakhiri tahun ini, kami tahu di tahun-tahun yang ke depan Engkau sediakan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau ajaib.
Engkau luar biasa bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Wow. Saya percaya kasih dan sukacita Tuhan terus limpahkan bagi setiap kita. Merry Christmas dan selamat Hari Natal buat kita semua. Katakan amin. Haleluya. Come on. Kita boleh bertepuk tangan sama-sama. Hey. Wow. Selamat hari. Walau kita nggak jumpa, sama-sama yuk katakan. Walau kita tak jumpa, terimalah laguku, tanda ucapan selamat Natal tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanku. Amin. Bahagialah di hari ini, di hari ini, karena dapat kumpul lagi ya. Walau kita tak jumpa, walau kita tak jumpa, terimalah laguku, tanda ucapan selamat Natal tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu, padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah kita semua, amin. Bahagialah engkau di hari ini, karena dapat kumpul kembali, karena dapat kumpul kembali. Sama-sama. Oh, karena dapat kumpul kembali. Haleluya. Yang sukacita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, sorak haleluya. Boleh angkat tangan kita sama-sama yuk, sorak haleluya, kawan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Soraklah haleluya, kawan. Soraklah haleluya, haleluya. Nyanyikan segala puji syukur, kawan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau tinggikan nama Tuhan, tinggikan nama, haleluya, haleluya.
bersorak haleluya. Menari buat Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekarang Bapak Ibu sendiri, jemaat Tuhan dimanapun ada, nyanyikan segala puji syukur, segala. Di rumah-rumah yang kumpul dengan keluarga, nyanyi sama-sama. Haleluya. Tinggikan. Haleluya. Kita menari sama-sama. Haleluya. Sorak katakan. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Oh, soraklah. Haleluya. Ada sukacita Tuhan, amin. Lagi ya sama-sama ya. Kita menari dari kiri Bapak Ibu sama-sama yuk. Sorak haleluya. Soraklah ke kanan. Soraklah haleluya. Tinggi-tinggi tangannya. Menari sama-sama katakan, come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Tinggi-tinggi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Coba saksikan kanan kiri Bapak Ibu untuk selama-lamanya. Engkau yang di rumah-rumah boleh saksikan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Berkesudahan kasih Tuhan, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari kami lihat kasih Tuhan, tapi lihat kasih gak berhenti buat kami. Boleh menari sama-sama, jempolnya di atas. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Lebih tinggi lagi katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sorak-sorak katakan haleluya. Ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik bagiku selama-lamanya. Kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Haleluya. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crown, you reign victorious. I am
crown. You reign victorious. High and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. Oh Jesus, the darling of heaven. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Kita berikan sorak-sorai. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Worthy is, sekali lagi bersama-sama, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up, I am lifted up. Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sekali lagi bersama-sama katakan, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sekali lagi bersama-sama, sembah Dia, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, Raja segala raja. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau ajaib bagi kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau dengar tuntunan yang daripada Tuhan untuk kami terus boleh mengawali tahun ke depan ini. Tuhan, Engkau membekali kami dengan firman-Mu Tuhan di hari ini. Kami sungguh percaya Engkau ajaib, Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih buat waktu indah ini Tuhan. Kami terus boleh memuji-muji Engkau, meninggi-ninggikan Engkau. Terima kasih. Kami akan siapkan dengan firman Tuhan. Kami percaya Engkau bersuara dan menuntun setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya mempersilahkan Bapak Pendeta David. Terima kasih. Shalom. Saya bersyukur malam hari ini bisa ada di tempat ini bersama keluarga Pak David. Senang sekali bisa menjumpai, adalah buat saya satu kasih karunia. Jikalau kita bisa berjumpa kembali, ya itu adalah kebaikan Tuhan. Dan saya juga mau menyapa semua jemaat yang sedang menyaksikan Zoom meeting ini di rumah masing-masing. Kiranya semuanya juga diberkati oleh Tuhan di rumah masing-masing. Dan sementara firman Allah disampaikan, biarlah saudara semuanya boleh menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan juga boleh mengalami mujizat di tempat saudara. Sementara saudara mendengar firman Allah dengan iman, maka firman Allah itu menjadi rema. Dan rema itu menjadi iman yang menghasilkan mujizat. Ya, tadi sudah didoakan, saya pikir doanya sudah cukup mujarab, jadi saya tidak usah mengulanginya lagi. Terima kasih yang mendoakan ya. Saya akan langsung saja saudara, karena ini adalah kebaktian terakhir, betul nggak, di tahun 2021 ya. Jadi ya saya mau memberikan kepada kita semua pembekalan untuk memasuki tahun 2022. Betul ya, 2022. Kok cepet banget ya? Rasanya baru 2021. Ya, bekal firman Allah itu saya dapatkan dari Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai dengan 8. Kiranya Roh Kudus menolong saya, mengurapi saya, supaya saya bisa menyampaikan kebenaran firman Allah ini sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Dan setiap orang yang mendengar firman Allah ini dengan iman, dia mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, bahkan mujizat, kesembuhan, dan pemulihan. Saudara, saya akan membaca dulu Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai 8 ini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila ia melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, ini adalah bekal Tuhan buat kita memasuki tahun 2022 dengan penuh kemenangan. Ya, modalnya sedikit yang diminta oleh Tuhan, cuma 2. Jadi saya harap kita semua mengingatnya. Modalnya cuma 2 yang diminta, yaitu ada di ayat 6. Ya, modalnya 2. Kalau punya 2 modal ini nanti selanjutnya beres. Ya, yaitu apa? Pertama, kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Ingat baik-baik. Modal pertama adalah kekuatan kita harus dari Tuhan, bukan di dalam diri kita sendiri, bukan di dalam siapa-siapa, bukan. Ya, saya akan meloncat dulu ke Yeremia 17 ayat 7 ya sampai 8. Ini ayat yang terkenal. Dia berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah kehidupan yang kita inginkan. Kunci pertamanya, modalnya, yang pertama adalah berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau ya Tuhan. Ya, hanya itu. Kalau kekuatan kita di dalam diri kita sendiri, ya resiko ditanggung sendiri, istilahnya seperti itu. Tapi kalau kekuatan kita di dalam Tuhan, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan akan mengatakan, saya yang tanggung jawab. Wow, luar biasa loh. Kalau Tuhan sampai bilang gitu, apapun yang terjadi, saya yang tanggung jawab. Itu kan luar biasa. Ada seorang yang bertanggung jawab buat kehidupan kita, dan dia adalah Tuhan Yesus. Tetapi kita harus menaruh kekuatannya ada di dalam Tuhan. Tuh. Nah, yang kedua adalah apa? Yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, ini harus diterjemahkan. Kita seringkali kalau bicara ziarah itu kayaknya ke kuburan, betul nggak? Ya, ke kuburan ya. Padahal bukan. Dalam konteks ini, ziarah itu adalah orang-orang pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang mau pergi ke Sion. Karena Yerusalem ada di Bukit Sion, ada di Mount Zion. Jadi dia mau pergi ke situ. Nah, itu disebutnya berziarah. Berjalan mau menuju ke Bukit Sion. Ziarah juga bisa diartikan napak tilas. Pernah dengar istilah itu ya, napak tilas. Napak tilas adalah kita mengikuti perjalanan yang pernah dilakukan oleh seseorang yang berhasil. Ya, lalu kita mengikutinya. Ya. Biasanya kalau di ketentaraan kan ada napak tilas Jenderal Sudirman, nah gitu ya. Kalau ini bukan napak tilasnya perjalanan Yesus sampai ke Yerusalem. Artinya, dengan kata lain, berziarah itu berjalan di jalannya Tuhan. Jadi kunci pertama kekuatannya di dalam Tuhan, kedua hidupnya berjalan di jalannya Tuhan, bukan di jalannya sendiri. Kita harus cek. Kalau tahun-tahun lalu, ini dua ini bagaimana nih? Nah, tahun ke depan, yang sudah lalu lah ya. Mau diapain lagi, betul nggak? Tetapi ke depannya tidak boleh salah lagi. Satu, kita mengandalkan penuh kekuatan Tuhan. Kedua, jangan menyimpang jalannya. Jalan di jalannya Tuhan. Di dalam kehendaknya. Ya, apa sih hidup dalam jalannya Tuhan? Jalannya Tuhan itu adalah jalan kasih. Dan kasihnya juga kasih agape. Kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak minta balasan. Kasih yang kerjanya hanya memberi dengan tulus dan tidak pernah ngarepin balik. Dan kasih yang sifatnya selalu mengampuni. Memberi, mengampuni. Memberi, mengampuni. Memberkati, mengampuni. Itu jalannya Tuhan. Ya, kalau kita jalan dalam jalannya itu, maka kita ada di jalannya Tuhan. Tapi kalau hidup kita penuh kebencian, dendam, ya, tidak mau berbagi, itu bukan jalannya Tuhan. Ya, jalannya Tuhan itu juga adalah berjalan di dalam firman Allah. Ya, jikalau engkau tinggal di dalamku, maka firmanku ada di dalam kamu. Ya, hidup di dalam Tuhan bagaimana? Hidup dalam kasih. Sekarang itu kita harus memperbanyak yang namanya apa? Agape itu. Kasih. Kunci suami istri, agape. Saya agape dengan kamu. Ya, eros itu hanya pembuka aja. Ya, karena saling suka. Tapi setelah itu harus agape. Kenapa? Karena banyak orang bukan ke situ setelah eros itu. Phileo. Phileo itu kasih karena kepentingan. Ya, saya butuh kamu sih. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Berarti kasihnya tuh kepentingan. Kalau kepentingannya tidak jalan, tidak ada kasih. Tapi agape beda.
Pokoknya saya agape. Saya mengasihi kamu tanpa syarat. Saya hanya mau memberi dan mengampuni. Kan orang bisa salah. Tapi bayangkan kalau dua-duanya agape. Suami agape sama istrinya agape sama suaminya, dan seperti itu. Itu kehidupan yang luar biasa. Dan agape juga kita laksanakan sama orang lain. Ya, bukan berdasarkan kepentingan. Itu mah bisnis, kasih berdasarkan kepentingan. Betul nggak? Apalagi eros. Kalau eros mah ya itu mah sedikit lebih tinggi dari hewan gitu kan, betul nggak? Ya. Tapi Tuhan mau bilang tinggallah di dalam kasihku. Baru kita hidup di dalam Kristus, di dalam jalannya Tuhan. Ya, jadi kuncinya kembali lagi, satu adalah kekuatannya di dalam Tuhan, kedua berjalan di jalannya Tuhan. Nah, perjalanan ziarah itu karena dia itu menuju ke Bukit Sion atau ke Gunung Sion, maka itu perjalanannya naik. Karena itu paling tinggi, bukan turun. Nah, itu sebetulnya menggambarkan orang yang jalannya di jalan Tuhan akan selalu naik. Nggak ada ceritanya orang Kristen turun, nggak ada. Ya, makanya lagu naik-naik ke puncak gunung paling cocok itu Alkitabiah sekali. Betul nggak? Ya, kan di kitab Ulangan begitu. Kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kamu akan terus naik dan tidak turun. Memang itu orang Kristen itu harus begitu. Walaupun ada lembah-lembah nanti yang harus dilewati, tapi tetap ujungnya harus naik lagi. Lembah itu bukan final destination, just passing by, hanya buat dilalui saja. Setelah turun sebentar, naik lagi. Nanti terus naik. Orang Kristen mah kayak harga emas pada akhirnya, biar pernah turun-turun, tapi ujungnya selalu naik. Betul nggak? Harga emas kan begitu. Ya, nggak pernah loh turun terus tuh sampai nggak ada harganya, nanti di sorga turun karena diinjak-injak jadi jalan kan. Tapi di bumi aneh loh, emas tuh ya, walaupun dicetak terus-terusan harganya naik, ada turun, naik lagi turun. Tapi kalau dilihat naik. Jadi orang Kristen jalannya seperti emas, naik terus seperti itu. Kalau kita jalan di jalannya Tuhan, ya sekali lagi modalnya itu adalah kekuatan kita di dalam Tuhan. Kedua, jalan kita harus jalan di jalannya Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat akibat dari dua ini hebat. Di ayat 7, apabila melintasi lembah Baka. Kalau di dalam Amplified Bible, disebutnya lembah Baka itu the valley of weeping. Lembah tangisan. Lembah erangan. The valley of weeping dalam kurung Baka. Jadi lembah Baka itu adalah lembah tangisan. Ada dalam hidup ini, pastilah ya, yang namanya lembah penuh air mata tuh ada loh. Ya, saya juga baru melewatinya. Nggak pernah nyangka, ya dulu juga pernah ngalami pencobaan. Tapi kalau dulu tuh pencobaan cuma ngenanya ke diri saya. Masalah bisnis, masalah apa kan langsung ke saya sendiri. Ya saya kuatlah biar dikuat-kuatin gitu kan, tapi hanya lewat. Nah begitu kemarin yang terkena bukan saya dan istri saya, dan memper maut gitu loh. Itu yang lemah berbayang-bayang maut. Waduh, itu sangat duka sekali. Karena yang terkena adalah orang yang sangat dekat sama saya. Bayangin kami harus berpisah. Belum pernah seumur hidup saya ninggalin istri saya. Begitu lama aja. Belum pernah loh. Kalau pergi juga ke luar negeri ya pasti ada yang nemenin kan. Anak saya atau cucu saya. Sekarang saya pergi ke rumah sakit, dia di rumah dan tidak boleh ditemani siapa karena dua-duanya pasien. Wah, itu buat saya. Tadi saya cerita banyak sama Pak David. Bagaimana Tuhan memberikan keajaiban ya di tengah lembah Baka itu. Jadi ada the valley of weeping. Ya, tetapi sekali lagi itu not a final destination. Bukan tujuan akhir kita. Jangan kita bilang, aduh, gue sampai sini nih, mati deh. Enggak. Itu bukan takdir kita. Takdir kita gunung sih. Ya. Itu hanya harus dilewati saja. Ada lembah-lembah. Daud juga mengatakan, sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun artinya
bukan tujuannya. Betul nggak? Ya, itu mah accident. Satu kejadian dari peristiwa itu. Ya, bukan tujuan akhirnya. Jadi jangan pernah kita bilang ini saya nih, habis di sini. Tidak. Itu hanya harus dilewati saja. The valley of weeping. Tetapi ini kata-katanya hebat. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka itu siapa? Kenapa bukan Tuhan ya? Kan kita selalu apa-apa Tuhan ya. Tuhan. Dia mengubah harapanku menjadi tarian. Tuhan lagi. Betul nggak? Dia membukakan kain kabut. Semua Tuhan loh. Memang Tuhan mampu. Siapa yang meragukan? Betul nggak? Tetapi perhatikan di sini. Kalau kita berjalan dalam kekuatannya Tuhan dan dalam jalan-jalannya Tuhan, maka mereka, kita yang diberi kemampuan. Tuhan pengen kita yang alami kemenangan. Dikatakan mereka membuatnya. Berarti ada kemampuan membuat kan? Membuat apa? Menjadi tempat yang bermata air. Wah, ini permainan kata loh. Tadi lembah air mata, sekarang menjadi tempat bermata air. Itu kan permainan kata yang indah, betul nggak? Bisa mengkonversi. Kalau air mata kita udah tahu lah, betul nggak? Tapi kalau mata air di Alkitab selalu bicara berkat, betul nggak? Kehidupan yang berlimpah, di mana-mana mata air itu berlimpah loh. Kalau nggak bukan mata air, ya betul nggak? Berbuah-buah seperti begitu, jernih. Ya, wah kita kalau ngeliat mata air itu seneng banget loh. Sebab itu air yang paling murni keluar dan dengan limpahnya. Fresh water. Itu kehidupan kita, bayangan. Kita diberi kemampuan membuat, mengubah lembah air mata menjadi tempat bermata air. Wow, kita loh yang dikasih kemampuan itu. Tuhan memang mampu, tapi sekarang dia berikan kekuatannya kepada kita, sehingga kita yang mampu. Ya, kalau dikatakan di sini apa? Bahkan itu artinya ada additional. Bonus di bonus. Nah, ini ngebonusin Tuhan. Sebab dikatakan hujan pada awal musim. Hujan itu datangnya dari atas, dibonus sama Tuhan dengan hujan pada awal musim, menyelubunginya dengan berkat. Menyelubungi itu artinya diselimutin loh. Dengan apa selimutnya? Berkat, bukan selimut kesengsaraan. Kalau yang namanya menyelimuti, di depan, di belakang, di kiri, di kanan, dilingkerin. Nah, itu namanya diselimuti, betul nggak? Kalau bisa mah dari atas sampai ke kaki, kalau lagi dingin kan kita selimutan gitu, kemulan, katanya bukan kebulan. Ditutup seperti itu. Nah, ini bayangkan ditutup sama Tuhan dengan berkat. Ya, itu seolah dipeluk sama Tuhan dengan berkat. Kuncinya lagi, kekuatan kita ada di dalam Tuhan dan berjalan dalam jalannya Tuhan. Tadi diberi kemampuan untuk mengubah the valley of weeping itu menjadi tempat bermata air, penuh keberkatan, kelimpahan, dan dibonusi lagi, yaitu dengan hujan dari sorga itu sih, hujan, betul nggak? Yang menyelubunginya dengan berkat. Nah ini lagi, masih Tuhan tuh hebat loh. Kita cuma ngerjain 2, dia ngerjain banyak. Tadi kan baru 2 ya, baru 2 sama ya. Tambahin lagi sekarang. Dia nggak mau loh, kalah. Jadi kan mereka berjalan makin lama makin kuat. Itu orang Kristen. Ya, mungkin tubuh kita melemah. Saya juga sama. Tadi kenapa Pak David hilang 6 kilo, 6-7 kilo. Betul. Tapi roh kita makin lama makin kuat. Makin kuat. Karena kalau enggak kita nggak bisa jadi berkat. Betul nggak? Ya, Tuhan tuh pengen roh kita makin lama makin kuat. Ya, itu Tuhan kasih. Dan mereka berjalan, artinya kan sebetulnya orang kalau jalan makin lama makin lemah dong. Naturally kan begitu, betul nggak? Kalau di dalam Tuhan kebalikan. Berjalan makin lama makin kuat. Ya, sampai ujungnya apa? Hendak menghadap Allah di
Sion, kehidupan yang kekal, ketemu, jumpa dengan Tuhan. Sekarang ya jumpa-jumpaan. Jumpa lagi katanya ya. Kalau ini benar-benar berjumpa sama Tuhan. Betul nggak? Ya, akhirnya kita bisa zoom, bukan lagi zoom sama Tuhan, jumpa dengan Tuhan di Sion. Betul nggak? Saudara, tidak ada kehidupan saya pikir yang lebih baik dari ini. Nggak ada. Apa sih pencapaian manusia tertinggi? Bukan harta, bukan kekuasaan, bukan popularitas. Apa orang yang paling kaya kan ada di dunia ya, yang sampai bisa beli negara loh. Apa dia berhenti nyari duit? Enggak. Enggak. Pernah ada triliuner ditanya, kapan Bapak berhenti cari uang? Ya kalau kekayaan saya lebih sedikit dari hari ini. Nanti besok lebih sedikit dari hari ini. Tapi ada seorang, kalau nggak salah namanya Steve Jobs ya, kan waktu mau meninggal dia sakit loh, sampai pakai pakaian rumah sakit. Dia kan kaya banget ya, salah satu yang kaya. Dia bilang pengejaran kekayaan itu adalah monster yang paling mengerikan, yang menyiksa dia seumur hidupnya. Kalau bisa hidup merasa cukup, itu udah bagus. Bayangin kalau orang udah sampai gitu baru tahu loh. Betul nggak? Ternyata bukan kekayaan. Kedua, kekuasaan. Bukan. Betul nggak? Dulu Alexander Agung tuh hebat loh. Dalam masa muda udah bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mati juga. Betul nggak? Pada waktu matinya katanya dia pengen orang ngelihat tangannya nggak bawa apa-apa. Dan ternyata walaupun dia berkuasa menaklukkan kerajaan, dia tidak berkuasa menaklukkan kematian. Nggak bisa hidup selamanya. Popularitas, apalagi. Betul nggak? Itu kan seperti permen karet ya. Udah dibuang. Artis-artis yang dulunya hebat, ya dulunya jadi pemeran utama, akhirnya jadi figuran. Mainnya rame-rame, kayak The Expendables itu kan kumpulan artis-artis hebat, semuanya udah peot semua ya. Betul nggak? Ya. Malah nggak dipakai, itu popularitas seperti itu. Jadi itu bukan pencapaian utama. Pencapaian utama adalah bersatunya kita dengan Tuhan. Dan kalau kaya nggak semua orang bisa. Betul nggak? Jadi miliuner. Jadi orang berkuasa, tidak semua orang bisa. Jadi orang populer, tidak semua orang bisa. Tapi bersatu dengan Tuhan, semua orang bisa. Kita pun bisa. Yesus mengatakan, jikalau kamu makan dagingku dan minum darahku, aku ada di dalam engkau ada di dalam aku. Sebenarnya kita kan perjamuan kudus, itu penting sekali. Itu tidak ada pencapaian yang lebih hebat daripada bisa bersatu dengan Tuhan. Karena ketika kita bersatu dengan Tuhan, Tuhan bilang, di mana aku ada, di situ kamu berada. Jumpa dengan Tuhan di Sion. Betul nggak? Dan tidak mungkin orang yang bersatu sama Tuhan, yang melekat sama Tuhan binasa. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Betul nggak? Itu kan jaminan loh. Jaminan. Dan tidak mungkin hidup kita disia-siakan. Karena kita bersatu dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menyediakan sakramennya. Yaitu perjamuan kudus. Betul nggak? Banyak orang melakukan perjamuan kudus, itu lebih dari biasa loh. Karena itu adalah cara Tuhan mengingatkan kamu dan aku jadi satu tanpa jarak loh. Seperti pokok anggur dengan carangnya. Tidak ada semili juga, nggak ada jaraknya. Jadi satu. Ya, saya pikir apa yang sudah saya sampaikan, saya harap cukup jelas ya bagi yang di rumah juga. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus memeteraikan firman Allah ini. Karena kalau Roh Kudus menghidupkan firman, maka logos menjadi rema. Dan rema itulah yang membangkitkan iman. Ya. Iman itulah yang mengerjakan mujizat, yang menembus kemustahilan. Itu sebab akibatnya. Ya, saya harap kita semuanya sudah mendapat berkat.
Mari kita berdoa ya untuk firman Allah ini dulu ya. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik kepada kami dan Engkau selalu baik kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber perkataan hidup yang kekal. Firman-Mu adalah roh dan kehidupan. Kami bukan cuma mendengar khotbah, tetapi kami telah menerima roh dan kehidupan-Mu sendiri. Sebab itu ini tidak akan hilang dengan sia-sia. Setiap firman yang keluar dari mulut-Mu, yang disalurkan melalui mulut hamba-Mu, tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan berhasil di dalam mengerjakan apa yang dikehendakinya. Hamba berdoa setiap orang yang mendengar firman Allah malam hari ini dikuatkan, diberi pimpinan yang jelas, yang dapat dilakukan, mudah dilakukan, dan bukan hanya itu, diberi kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan firman Allah ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu dan memberkati setiap orang yang sudah mendengarkannya dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari yang percaya kita katakan amin. Terima kasih. Langsung ya perjamuan kudus. Oke. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Tadi kita sudah menyinggung sedikit arti perjamuan kudus, yaitu persekutuan dengan Tuhan, dengan tubuh dan darah Tuhan. Ini adalah hadiah terbaik ya dari Tuhan bagi kita. Dan saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 Kita angkat dulu roti di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika kita makan ini, kita mengingat tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita, yang dihancurkan bagi kita. Ini bukan sekedar roti. Begitu ada dalam tangan kita, ini menjadi tubuh Kristus. Karena hanya tubuh Kristuslah yang bisa memberikan manfaat yang luar biasa, yaitu kesembuhan, berkat, kesehatan, kekuatan, panjang umur sampai kenyang umur. Ya, karena Tuhan bilang, aku akan mengenyangkan kamu dengan umur panjang sampai kenyang. Ya, mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan angkat cawan tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, ini mengingatkan Anda dan saya ada di bawah kontrak. Kontrak. Ini kontrak yang bikin antara Tuhan Yesus dengan Bapaknya. Bapa menentukan syaratnya, Tuhan Yesus yang memenuhi syaratnya bagi kita. Sehingga karena Tuhan Yesus memenuhi syaratnya, kekudusan, kebenaran, dan keadilan semua dipenuhi, Bapa tidak punya pilihan lain selain menggenapi janjinya. Kita hanya penerima saja.
Kalau kita suruh bikin kontrak pasti gagal, karena kita pasti melanggar. Karena Kristus yang bikin kontrak tidak mungkin gagal. Sehingga Bapak mau tidak mau harus, oleh sebab itu minum katanya, sebagai perjanjian baru. Mari. Nah ini ada yang penting terakhir. Sebab setiap kali makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, ini memberitakan sama siapa loh? Ini di gereja kok. Sesama orang Kristen. Istilah semuanya kan melakukan perjamuan kudus. Kita memberitakannya sama setan. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Sebab itu adalah kekalahan telak iblis. Ketika diingatkan setan bahwa dia sudah kalah, maka dia harus angkat kaki dan mencabut semua pekerjaannya atas hidup kita. Dan kita dimerdekakan. Mari kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih buat perjamuan kudus yang Kau izinkan kami untuk menerimanya malam hari ini, di penghujung tahun ini, dan kami sudah dibekali oleh-Mu dengan firman Allah untuk memasuki tahun depan. Hati kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami panjatkan pujian, hormat, syukur hanya kepada-Mu di dalam nama Pendeta David untuk firman-Nya. Semakin kita berjalan di tahun 2022 dengan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Amin. Masih ada satu sesi lagi Pak David. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah, di Zoom, yang mau didoakan atau ada beban doa yang akan didoakan. Mungkin admin bisa pimpin atau di-unmute suaranya. Nanti Bapak Pendeta David akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak David bisa. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah bisa di-unmute.